Satu, ada yang bisa kita kerjakan di Kabupaten Wonogiri. Kalau kita lihat data di Pilpres 2024 jumlah TPS kita berapa? 3910. Tapi begitu pilkada menjadi 1903, walaupun memang TPS-nya dari 300 menjadi 500 ya. Ini mengalami penyusutan 51,3%. Ini menjadi kendala. Banyak pemilih dulu mungkin radiusnya hanya sekilo, bisa 2-3 kali lipat menuju TPS. Ini juga menimbulkan rasa tidak enak bagi mereka mau berangkat jadi atur. Wah itu, nah ini perlu kita antisipasi. Nah kedepannya ini perlu bersama seluruh pihak, baik KPU, pemerintah daerah dan DPRD ya. Dan terkait dengan dana hibah, kalau bisa jumlah TPS jangan terlalu drastis turun. Misalnya dari 3.900 sekian ya 3.400 sampai 500 itu masih bisa. Tapi memang konsekuensi di biaya. Saya kira ini salah satu antisipasi bentuk pelayanan atau kemudahan kepada pemilih untuk datang dan hadir di TPS dengan lebih dekat. Yang kedua, ini terkait kalau ada pemilu atau pilkada selalu ada pertama jadwal tahapan. Kalau Bapak Ibu lihat jadwal tahapan biasanya sama, tidak berubah, khususnya terkait pungut hitung. Kalau kita ikuti sejak reformasi sampai hari ini pemilu dan pilkada, peraturan KPU terkait pungut hitung, kemudian juknisnya pungut hitung itu keluarnya mepet dengan hari pencoblosan. Jadi bagi penyelenggara kurang maksimal atau kurang waktu untuk melakukan sosialisasi baik kepada partai politik ataupun ke masyarakat. Waktunya sangat mepet dan ini berhimpit dengan distribusi logistik. Dan itu luar biasa sibuknya. Nah ini dua kegiatan besar yang bersamaan. Nah apa yang bisa dilakukan? Tentunya di KPU RI ya, di penetapan jadwal tahapan. Ketika dalam tahapan pendaftaran calon, baik presiden, wakil presiden, DPD, ataupun legislatif, ataupun di pilkada, ketika sudah definitif ditetapkan DCT-nya, daftar calon tetap, itu kan desain suaranya sudah ada. Segera diputuskan atau dikeluarkan peraturan KPU dan juknis pungut hitungnya. Ini di beberapa negara, kalau lihat di jurnal, lebih awal kita menetapkan peraturan dan juknisnya, berdampak terhadap tingkat invalid vote semakin berkurang. Nah ini saya kira hal yang kalau secara omongan mudah dilakukan. Tinggal nanti implementasinya antar pihak di lokal itu tadi terkait jumlah TPS yang berkonsekuensi dengan anggaran, di pusat terkait tahapan dikeluarkan secepatnya peraturan dan juknis. Jadi penyelenggara bisa melakukan sosialisasi ke partai politik sejak awal ke masyarakat, dan KPU bisa dibantu oleh tenaga partai atau peserta pemilu untuk secara besar-besaran serentak melakukan sosialisasi bersama terkait tata cara pungut hitung. Jadi pas waktu kampanye misalnya 3 bulan bergerak bareng-bareng mengajarkan atau ngajari cara mencoblos yang benar secara teknis ataupun secara non teknis melalui pendidikan politik. Saya kira ini perlu sekali bagi saya yang membidangi divisi teknis. Dan kemudian ketika sudah keluar peraturan dan juknisnya, yang paling penting bagi penyelenggara satu adalah adanya simulasi pungut hitung.
itu paling mudah dan paling mendekati sasaran, tapi ya biayanya jadi mahal. Antisipasinya karena sekarang sudah ada artificial intelligence, saya kira 5 tahun ke depan lebih mudah dilakukan simulasi secara virtual atau menggunakan aplikasi. Itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik, lebih mudah dalam proses sosialisasi. Saya kira itu yang bisa dilakukan ke depan, dan ini kerja bareng, bukan hanya KPU tapi sebagai seluruh pilar demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, teman-teman media massa, pegiat demokrasi, LSM, NGO, dan yang sekarang sangat berkuasa jempolnya netizen. Saya kira ini